Selamat siang semuanya. Buat yang nonton ini, aku mau ucapin ini adalah satu video aku, karena memang udah banyak banget yang viralin aku ya. Jadi aku mau sedalam-dalamnya minta maaf ke kalian yang korban. Jadi memang aku itu memang punya masalah sebelumnya. Aku punya masalah pribadi dengan yang namanya Diman Sidabutar, karena itu memang bapak udah saya memang. Cuman kan saya sudah punya masalah 2 tahun yang lalu dengan beliau yang meninggal almarhum. Jadi kenapa saya spontan buat story dan buat siaran langsung seperti itu, karena gimana pun saya kan ketika saya hamil, perbuatan beliau itu memang sangat ngeri kepada saya, dan boleh disaksikan dengan tetangga-tetangga. Saya hampir diusir dari rumah saya sendiri, dan mereka itu membawa orang tua saya. Dan kalian tahu pasti kalau saya yang menjaga orang tua saya itu, dan boleh kalian lihat scroll sendiri orang tua saya, dan mereka membawa orang tua saya, dan itu terjadi tahun lalu. Dan satu lagi ya, si yang meninggal almarhum ini, si Diman ini telah mengambil PBB rumah saya dan sertifikat rumah saya, dan kita sudah sampai ke ranah hukum. Oleh karena itu saya tidak ada sangkut paut ke cucu-cucunya, saya tidak ada sangkut paut ke cucu-cucunya. Cuman ya memang saya minta maaf sedalam-dalamnya karena telah membawa cucu-cucunya masuk ke dalam video siaran langsung saya. Saya minta maaf. Dan memang beliau memang saudara saya. Karena saudara saya mereka, makanya saya berani, dan tidak ada sangkut pautnya ke yang lain atau ke korban-korban yang lain. Saya tidak ada sangkut pautnya ke orang lain. Cuman saya tertuju memang kepada beliau, karena memang beliau telah mengambil PBB rumah saya. Dan memang PBB rumah saya 2 tahun terakhir itu sudah diambil oleh almarhum Diman Sidabutar. Dan itu RT dan lurah sudah tahu PBB saya diambil sama dia. Cuman saya diam karena kita sudah masuk ranah pengadilan, karena seperti itu. Cuman kenapa saya bisa sampai diusir di rumah saya sendiri, sementara sertifikat saya sendiri sudah atas nama saya? Kan itu jadi persoalannya seperti itu kan. Kan kalian bisa lihat screenshot sertifikat saya itu memang sudah atas nama saya, diibahkan oleh ibu saya kan itu. Jadi kenapa mereka seperti itu sama saya kan? Makanya saya spontan buat kata-kata seperti itu, memang terlalu kasar memang. Dan saya akui, saya minta maaf sebesar-besarnya. Cuman ya boleh di flashback lagi waktu saya hamil, saya mau ditabrak. Cuman saya nggak bisa share di Facebook. Saya nggak bisa share di Facebook itu. Semua tingkah laku dia, saya nggak mau share. Nggak perlu saya bikin instastory, apa segala macam, atau siaran langsung untuk memaki-maki beliau. Kan saya, memang dia bapak udah saya kan. Nggak saya share itu. Cuman memang saya cuman manusia biasa yang memang suatu saat kan memang punya dendam gitu kan. Kok beliau tega sih buat kayak gitu, mengusir saya dan suami saya beserta anak-anak saya juga diusir. Dan kalian memviralkan saya mungkin ya karena perilaku saya seperti itu, saya terima, saya diviralkan. Cuman kan ada sebabnya saya buat seperti itu. PBB rumah saya diambil, sertifikat rumah saya diambil, dan kalau kalian tahu 2016 rumah saya dibobol, ada di Facebook rumah saya dibobol. Dan saya sudah mengadu ke Polsek Center Timur. Saya sudah mengadu ke Polsek Center Timur kalau rumah saya dibobol. Kalau kalian lihat scroll sampai bawah, rumah saya dibobol. Jadi menurut informasi, tapi cuman saya nggak mau sebut nama, itu adalah keluarga. Dan kenapa saya bisa menyatakan keluarga? Karena tetangga ada yang bilang itu keluarga, dan mereka tanda. Dan 2 minggu yang lalu beliau baru lewat dari rumah saya, dan mengatakan, kamu akan saya usir dari rumah itu. Sementara rumah ini memang milik saya pribadi, telah diibahkan oleh ibu saya kan, seperti itu.
Jadi kalian itu kan nggak tahu kayak mana, makanya saya viralkan. Tapi untuk menghargai semua yang udah simpang siur di luar sana, menghargai semua korban, saya minta maaf sebesar-besarnya. Tetapi di dalam hati kecil saya cuma manusia biasa yang bisa untuk minta maaf kepada korban yang udah meninggal atau korban yang lagi dirawat di rumah sakit. Saya minta maaf karena memang saya pun tidak ada maksud dan tujuan untuk menyinggung siapapun. Cuman memang saya punya masalah dengan saudara Diman Sidabutar karena memang kan beliau yang mengambil PBB saya, sertifikat saya diambil. Jadi waktu saya hamil pun saya hampir ditabrak sama mobil dia. Cuman saya nggak ada share di Facebook, nggak ada share saya di Facebook kan. Karena untuk apa saya share di Facebook? Semuanya nanti bakal tahu kan orang. Karena kita pun lagi ada urusan di pengadilan kemarin itu. Jadi memang kan sudah viral kemana-mana kan ini. Saya ngomongnya kasar gitu kan. Tapi saya memang selalu mengutamakan si Diman ini. Cuman dia kan beserta dengan cucu-cucunya. Dan saya pun memang, saya punya anak kecil. Nggak mungkin saya memaki, memang saya di situ lagi emosi sekali kan. Jadi emosi sekali saya karena gimana sih perasaan kalian diusir dari rumah kalian sendiri dalam keadaan hamil kan kayak gitu. Jadi ini kan memang rumah saya pribadi dan PBB memang lagi di tangan beliau sampai saat ini. PBB di tangan beliau dan 2 tahun ini PBB ada di tangan dia dan saya nggak ada menuntut apa-apa. Dan memang saya dengar kejadian itu sendiri langsung memang saya saya cek nama-namanya. Ternyata ini kan gitu kan. Memang saya agak lancam karena siaran langsung saya itu sehingga membuat yang lainnya merasa terganggu dan merasa marah terhadap saya kan, seperti itu kan. Dan saya mohon maaf untuk semua korban yang udah merasa tersinggung terhadap saya karena saya memang punya masalah pribadi dengan beliau dan memang kita sudah masuk ke ranah pengadilan seperti itu. Jadi untuk yang merasa tersinggung, saya minta maaf. Memang beliau itu adalah saudara saya karena kita sudah punya masalah dan ketika baby saya itu baby saya ada di tangan beliau di rumah saya dan sebenarnya saya yang bayar, cuma baby saya dijual ke RT dan ke lurah seakan-akan ini tidak rumah saya kan. Itu kan sebagian daripada pencurikan hak dan kewajiban saya kan sebagai warga negara yang baik kan, seperti itu kan. Tapi terlepas dari itu, minta maaf sebesar-besarnya buat yang sudah korban kecelakaan. Saya minta maaf sebesar-besarnya dan biarlah ini menjadi urusan saya dengan beliau kan, seperti itu, keluarga beliau, karena memang sudah nyampe ke media sosial bahwa aku yang bersalah karena ucapan aku itu. Dan aku dengan kesadaran diri aku sendiri, aku minta maaf ke semua korban. Dan saya punya alasan untuk membuat status dan perkataan saya seperti itu memang terlalu lancang. Saya punya sebab dan akibat karena dulu beliau terlalu mengecilkan saya, dan saya di situ lagi mengandung dan hampir tertabrak sama mobilnya warna hitam dan yang platnya NC kemarin itu. Jadi saya kurang hafal sih platnya, cuman belakangnya NC. Dan memang beliau secara tragis ya ibaratnya kayak ingin mencelakakan saya dan mempermalukan saya seperti itu. Tapi untuk korban yang lain-lain terutama dengan cucu-cucunya, sebenarnya saya nggak ada masalah dengan cucu-cucunya maupun
keluarga-keluarganya yang lain saya memang tidak ada masalah. Jadi memang cuma sama beliau aja saya bermasalah, karena memang kan dia yang terlalu mengambil hak saya, PBB dan sertifikat saya itu diambil sama beliau dan terjadi pembobolan rumah seperti itu. Jadi makanya saya itu dengan pikiran kotor saya semalam itu memang langsung saya buat siaran langsung ya, dengan soal ini rumah saya gini 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 kan gitu, makasih Puso gitu kan. Memang itu kan memang dari mulut saya akui memang itu, cuman karena kegondoan saya sendiri melihat tingkah laku dia selama ini terhadap saya dan kepada suami saya, kepada anak saya, sampai mulai dari saya hamil dan sampai anak saya keluar, itu tetap saya ditindas. Cuman saya nggak pernah share di Facebook bagaimana tindakan beliau mengambil PBB. Boleh kalian cek ke RT dan kelurah bahwa beliau yang mengambil PBB saya, seperti itu. Masa PBB rumah saya jadi dia yang ngambil kan, jelas-jelas PBB rumah saya ini atas nama saya pribadi. Cuman kalau kami tanya ke RT, kok PBB saya diambil Pak gitu kan. Iya, tadi dia maksa ngambil PBB sampai kelurah kan gitu. Ya saya diamkan, cuman saya nggak mau update. Cuman kami mainnya di ranah pengadilan gara-gara beliau terlalu maju kan gitu. Jadi untuk yang korban yang lain saya minta maaf sebesar-besarnya untuk korban yang udah mungkin saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya minta maaf untuk kalian yang merasa terhina oleh saya. Ini permintaan saya dari dalam, karena memang saya punya masalah dengan beliau dan saya nggak dapat membendung hati saya. Memang dulunya memang saya waktu di semasa hidup dia, saya itu memang merasa terjolimi sama dia kan. Dan setelah tahu kejadian seperti itu, terlontar dari mulut saya seperti itu. Dan untuk teman-teman yang sudah bagi-bagikan video, nggak apa-apa menurut saya, memang karena saya yang salah, nggak apa-apa. Cuman saya mohon maaf ke kalian yang sudah terikut-ikut di dalam masalah ini, karena saya memang pribadi, saya juga punya anak kan, dan nggak mungkin saya bawa menjelekkan. Memang itu spontan dari mulut saya, karena saya ingat tingkah laku dia dari dulu kepada saya, dia yang mengambil sertifikat saya, membobol rumah saya kan gitu. Sampai saya buat pengaduan ke Polsek Center Timur, Jadi untuk korban yang udah mungkin ini udah memaki saya atau menjelek-jelekkan saya di media sosial atau merasa tersinggung atau apa, sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya ke kalian. Dan pure itu masalah saya dengan mendiang kan, seperti itu. Dan saya akan selesaikan secara pribadi dengan keluarga mendiang. Apapun yang saya ucapkan di media sosial, saya minta maaf. Mungkin itu karena saya cuma manusia biasa yang pasti ada sebab akibatnya saya membuat siaran langsung seperti itu. Dan nggak mungkin saya memaki-maki orang. Boleh kalian lihat di Facebook saya kalau ada kecelakaan apa, nggak pernah saya maki-maki orang. Cuman karena ini saya punya masalah dengan mendiang, jadi secara spontan saya emosi memposting, membuat siaran langsung, membuat instastory atau membuat status. Itu memang saya sendiri, pure saya sendiri yang buat, dan saya minta maaf ke kalian sebesar-besarnya. Terima kasih ya buat yang udah nonton video ini. Jadi kalian itu bisa lihat aku pribadi itu cemana kan. Kalau orang-orang terdekat aku mungkin bisa menilai aku pribadi kayak mana. Dan aku itu melakukan itu memang karena ada sebab akibatnya. Nggak mungkin aku buat seperti itu, nggak ada
alurnya dari pertama, karena kita 2 tahun ini 2019 ke 2020 ini memang kita bermasalah konflik dengan mendiang.